Nah, jadi yang kemarin kita sudah bicara tentang materi teknis RT/RW provinsi. Jadi RT/RW provinsi yang memuat ruang darat dan laut, ya, terutama rekan-rekan di sini yang di bidang kelautan itu kita membahas lebih banyak ruang lautnya, tapi tahapannya sama, itu terdiri buku fakta dan analisis. Nanti buku fakta dan analisis ini berisi isu, ya, isu yang akan digunakan untuk merumuskan muatan-muatan RT/RW seperti tujuan, kebijakan, dan strategi. Nah, mungkin rekan-rekan ini bingung kan, nanti Bapak contohkan salah satunya. Jadi tujuan perencanaan, kebijakan, strategi, ya, itu nanti dirumuskan berdasarkan isu, ya, strategis yang muncul dari buku fakta dan analisis ini. Buku fakta dan analisis ini isinya ada analisis. Kalau untuk RT/RW provinsi itu kalau tidak salah ada 17 analisis yang berbeda. Nah, 17 analisis yang berbeda itu nanti akan diambil sarinya, dilihat isunya apa, potensi dan masalahnya apa, kemudian keunggulan ataupun peluang serta tantangannya apa untuk ke depan. Nah, untuk merumuskan nanti tujuan, kebijakan, dan strategi. Nah, kalau buku konsep ini sebenarnya hasil dari rencana, ya, tetapi alternatif, ya. Sama dengan buku rencana tapi isinya alternatif. Nah, kalau ranperda ini rancangan peraturan daerah, karena RT/RW provinsi itu biasanya berbentuk peraturan daerah yang disetujui oleh DPRD, ya, diteken oleh DPRD, yang bikinnya itu pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, misalkan di sini, ya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung contohnya. Yang nekennya itu, yang mengesahkannya DPRD bersama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diwakili oleh ketua DPRD-nya. Kalau dari eksekutifnya itu diwakili oleh gubernurnya. Ini tanda tangan. Baik itu di dalam batang tubuh ranperdanya dan di petanya. Nah, kemudian album peta ini saya layout peta lah isinya. Nah, kita ke buku rencana dan konsep. Jadi apa isinya buku rencana dan konsep, ya? Kalau analisis sudah belum? Oh, belum, ya, Bapak lewatkan. Nanti Bapak tampilkan, ya, analisis apa saja yang ditampilkan di buku fakta dan analisis. Nah, muatan RT/RW itu isinya itu ada tujuan, ya. Tujuan itu terkait masalah tema ataupun visi ke depan yang ingin dicapai. Nah, biasanya berangkat dari isunya kan banyak nih, isu itu banyak, ya. Nah, tapi yang biasanya 5 ke atas atau 3 teratas yang diambil. Nah, itu namanya isu strategis. Nah, isu tadi yang akan dijawab oleh tujuan. Misalkan contohnya isu di kita apa? Ya, tambang, ya, baik positif maupun negatif, ya. Ingat, Anda jangan berkaca isu itu negatif, ya. Dia bisa positif, bisa negatif perspektifnya. Nah, tambang, ya. Kemudian apa lagi? Konsistensi pemanfaatan ruang, misalkan. Nah, ruang laut sebenarnya untuk tambang, tapi di situ isinya ada terbalik, misalnya untuk kawasan konservasi, ya, tapi ada tambak udang katanya tadi, ya. Jadi pemanfaatan air lautnya, tapi bukan tambaknya di laut, ya. Air lautnya dimanfaatkan untuk di darat. Kemudian
ada yang ditambang, ya. Ada yang jadikan perikanan tangkap tetapi tidak menggunakan alat tangkap yang bisa dikatakan ramah lingkungan lah ya. Misalkan buka troll, pakai boom. Kan kawasan konservasi itu boleh saja kan ditangkap kan ikannya, tetapi menggunakan alat tangkap ya yang Bapak bilang kalau dari kami Bapak ngerti ya, tapi ilmu kelautannya yang ramah lingkungan, tidak merusak terumbu karang gitu. Apalagi di kawasan zona inti kan, nah itu tidak boleh. Nah, kemudian satu lagi apa misalkan tambang, kalau yang di laut aja, tambang di laut ya. Kedua konsistensi pemanfaatan ruang laut. Yang ketiga misalkan gajah, satu lagi isu bisa politik kita lihatin yang di laut aja, karena kan ini orang laut kan, orang darat apa manusianya juga boleh kan, manusianya memanfaatkan ruang laut, yang memanfaatkan ruang laut apa misalnya? Jadi alat tangkap ya, masalah alat tangkap isunya ya, alat tangkap yang ramah lingkungan. Nah, jadi isu strategisnya, isunya banyak nih dari buku fakta dan analisis nanti banyak isunya dari 17 analisis, tapi yang jadi utamanya tidak. Nah, tiga isu ini harus dijawab di tujuan perencanaan tadi. Dia bisa berupa visi, bisa berupa tema. Misalkan kita ini di Bangka Belitung ya, jadi masalah tadi tambang, masalah perikanan tangkap ya, dan konsistensi uang kan. Jadi mewujudkan tujuannya bisa menjadi seperti ini kata-katanya, mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tambangnya ramah pertambangan, kemudian pemanfaatan uang dan perikanan yang berkelanjutan. Nah, tujuannya seperti itu di tahun biasanya dianggap batas tahunnya di 2045. Nah, seperti visi ataupun visi daripada RPJMD misalkan, ataupun visi dari bupati atau gubernur. Cuma bedanya di sini dia bisa juga selain visi juga berupa tema. Temanya misalkan tema besarnya di sini pembangunan berkelanjutan. Jadi misal mewujudkan ruang Bangka Belitung, ruang laut Bangka Belitung yang tambangnya ramah lingkungan, kemudian perikanannya itu ramah lingkungan, kemudian alat perikanannya, kemudian pemanfaatan uangnya yang sesuai, yang konsisten, sehingga pembangunannya berkelanjutan. Nah itu tujuan dari isu strategis yang sudah Anda susun. Ribet kan? Rekan-rekan tidak perlu mendalami ya, cukup tahu saja. Nah, sedangkan kebijakan itu turunan daripada tujuan. Nah, tadi karena isu strategisnya tadi masalah tambang, kemudian perikanan ya, terkait alat tangkap. Satu lagi tadi konsistensi ruang ya, konsistensi pemanfaatan uang. Nah, nanti isu strategis ini dituangkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakannya apa? Ini kebijakan itu arahnya umum, normatif ya, dan menjawab di turunan daripada tujuan. Biasanya paling mudah itu menjawab isu. Misalkan karena isu tambang, kebijakannya ya mewujudkan tambang yang misalkan tambang laut ya, di sini kita spesifikkan mewujudkan tambang laut yang ramah lingkungan.
atau green mining. Nah, mewujudkan taman laut yang green mining, ya, meskipun tidak ada tambang yang tidak merusak ya. Nah, tapi bahasa orang ini green mining. Lada namanya penambangan itu ya, itu pasti merusak. Tinggal frekuensinya, besar kecilnya. Sebijak apa Anda menambang, nah sebesar itulah frekuensi ataupun besaran amplitudo daripada ininya, kerusakan lingkungan yang terjadi ya. Nah, itu contoh kebijakan. Dia bahasanya normatif dan menjawab biasanya isu juga. Tapi turunan daripada tujuan. Tadi kan kalian maunya tambang yang berkelanjutan kan? Nanti diturunkan ke strategi. Strategi ini alternatif daripada kebijakan. Nah, satu kebijakan itu bisa satu strategi atau banyak strategi. Untuk mewujudkan kebijakan ini kayak tindakan ya. Tindakan yang kalian lakukan untuk menjawab isu tadi dan turunan daripada tujuan. Untuk mencapai tujuan ini apa kebijakan atau apa yang akan Anda lakukan? Nah, kira seperti itulah. Nah, kalau strategi ini alternatif yang kalian lakukan untuk mencapai ataupun melakukan kegiatan tersebut. Contohnya, biasanya minimal A2 lah ya, ada 2. Jadi mewujudkan tambang laut yang green mining itu bisa dilakukan dengan apa? Jadi penambangan lautnya itu proses pencuciannya misalkan dilakukan di darat ya, bukan di laut. Jadi bukan seperti dulu. Kalau dulu kan disedot kemudian ataupun di apa namanya istilahnya itu digeruk ya, itu di atas kapal kemudian dibersihkan, dicuci. Nah sekarang ini pencucian dilakukan di pesisir daratan, pencucian di pesisir daratan atau pantai ya, di pantai. Nah, kemudian salah satunya untuk mewujudkan tambang laut yang green mining dilakukan misalkan rehabilitasi. Nah, bahasanya kalau reklamasi itu dia memperbaiki bentuk daripada, kalau dari tambang ya, sisi tambang itu kita sering tertukar antara rehabilitasi, reklamasi, dan restorasi. Ya, jadi restorasi itu mengembalikan 100% ya, baik itu topografi ataupun ekosistemnya. Nah, kalau reklamasi itu memperbaiki bentuk daripada, kalau di lahan itu lahannya, jadi lahannya itu yang berlubang itu jadi datar. Kalau di laut itu permukaan bawah lautnya, dasar lautnya ya. Nah, itu reklamasi. Sedangkan rehabilitasi itu untuk memperbaiki ekosistem. Nah, kebanyakan dari kita itu baik di darat maupun di laut itu lebih banyak ke rehabilitasi sebenarnya, memperbaiki ekosistemnya. Nah, rehabilitasi laut ya. Nah, yang sudah diinikan di apa namanya? Yang sudah ditambang ya, rehabilitasi laut yang sudah ditambang. Nah, itu strategi namanya. Jadi rekan-rekan, untuk mewujudkan tindakan kalian yang ini pertambangan yang ramah lingkungan atau green mining ya, kalian menggunakan 2 strategi, meskipun dalam dokumen perencanaan itu nanti dalam pelaksanaannya itu bisa lebih daripada 2, bisa 5 ya, macam-macam. Nah, nanti kebijakan rekan-rekan itu akan diturunkan atau diwujudkan dalam bentuk nanti adanya namanya struktur ruang, pola ruang ya, kemudian arahan pengendalian ruang, arahan pemanfaatan ruang, sama kawasan strategis provinsi. Nah, bisa di salah satunya, bisa di salah satu di antara struktur, pola, kemudian arahan pengendalian, arahan pemanfaatan ya, atau semuanya juga bisa. Nah, tapi harus diwujudkan itu. Nah, contohnya ya. Tapi kenal dulu apa struktur ruang ya Pak. Struktur ruang ini seperti titik ataupun garis ya bentuknya. Biasanya kalau di peta itu dia berupa titik atau garis
letak infrastruktur biasanya atau sarana prasarana, kemudian bisa berupa, kalau di laut tuh bisa berupa alur, pipa kabel ya bawah laut. Nah, kalau yang pola ini dia bentuknya area tempat kalian berkegiatan. Misalkan kalian tahu nggak kawasan konservasi itu yang ada di peta rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, sekarang kan sudah diintegrasikan dengan RT RW. Itu kan bentuknya area kan? Contohnya yang ada di utara Pulau Lepar dan Pulau Pongok kan? Dan satu lagi di ini apa namanya dekat Pantai Mapur di sana, di apa daerah Mapur sana, Uing ya. Di situ kan ada kawasan konservasi kan? Nah, itu namanya pola ruang. Nah, ya. Jadi ada bentuknya area. Kemudian dibagi per kawasan biasanya. Ini ada kawasan konservasi, ada kawasan pelabuhan. Kalau rekan-rekan yang di laut ya, di kelautan ada kawasan apa namanya? Selain pelabuhan ini, kalau di darat ada banyak macam-macam ya. Pertambangan ada ya, kawasan pemukiman di atas laut ada nggak? Ada. Ya. Jadi macam-macam. Nah, sedangkan kawasan strategis itu menunjukkan ke sifat strategisnya ya. Biasanya struktur polanya itu mendukung. Misalkan kawasan strategis itu dibagi berdasarkan lingkungan ya, pertumbuhan ekonomi, kemudian sosial budaya, satu lagi itu berdasarkan apa lagi ya? Sosial budaya, pertumbuhan ekonomi, kemudian lingkungan, nah satu lagi Bapak lupa. Nah, kalau misalkan di situ adalah pertumbuhan ekonomi, artinya di situ zonanya harus mendukung, polanya harus mendukung. Kalau pertumbuhan ekonomi kan bisa jadi misalkan pariwisata. Nah, polanya di kawasan tersebut harus banyak pariwisata yang dominan. Kemudian struktur ruangnya berupa sarana prasarana itu banyaknya misalkan harus didukung, misalkan jalan yang bagus ya. Kemudian ada telekomunikasi yang bagus. Nah, dan lain-lain ya. Nah, jangan sampai misalkan dia kawasan strategis lingkungan, tapi pola ruangnya di situ banyaklah kawasan perdagangan dan jasa. Nah, itu tidak masuk ya. Atau misalkan teman-teman di kelautan, misalkan kawasan ya ini apa namanya lingkungan ya, tapi isinya itu kawasan perikanan tangkap. Atau kawasan perikanan kan tidak masuk kan. Tapi kalau misalkan kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi ya, termasuk subsektor perikanan, nah itu masuk. Kemudian di situ banyak daerah penangkapan ikan, artinya itu pertumbuhan ekonomi tapi di subsektor perikanan. Kemudian arahan pemanfaatan ruang itu biasanya berisi indikasi program, ya, berisi sinkronisasi indikasi program. Kemudian satu lagi itu Bapak lupa, ini satu lagi. Kemudian, nah biasanya yang paling utama itu arahan pemanfaatan ruang. Oh ya satu lagi insentif dan disinsentif, satu lagi itu sanksi. Ya. Itu arahan pengendaliannya. Kalau arahan pemanfaatannya itu arahan sinkronisasi indikasi program sama indikasi program. Nah, indikasi program ini cerminan dari struktur, pola, dan kawasan strategis. Bentuknya bahasa program. Misalkan di strukturnya ada pelabuhan perikanan. Nah, bahasa ininya di arahan pemanfaatan ruangnya, bahasa di indikasi programnya pembangunan pelabuhan perikanan. Nah, bisa itu PPN, ya, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Samudra, Pelabuhan Perikanan Pendaratan Ikan, PPI. Itu bahasa indikasi program, bahasa program, ya. Jadi bahasanya normatif seperti itu kalau bahasa program. Nah, dan juga sinkronisasi program. Sinkronisasi itu ngambil dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain. Jadi dilihat dokumen sektoral biasanya. Nah, kalau rekan-rekan di kelautan saya kan mengenal
Kalau pelabuhan perikanan ini rencana induk pelabuhan perikanan ada kan? Nah, ngambil dari situ. Biasanya di situ akan ada banyak indikasi program-program dan juga tahun pelaksanaannya. Nah, nanti Bapak tunjukkan ya bagaimana bentuknya. Dan kemudian kalau pengendalian ruang itu pengontrolan bagaimana cara ruang itu digunakan. Biasanya isinya ketentuan umum. Dia tuh kegiatan apa yang boleh ya di zona tertentu. Misalkan zona perikanan tangkap, kegiatan apa yang boleh, yang tidak boleh dan bersyarat isinya. Yang boleh di perikanan tangkap itu ya nangkap ikan kan kegiatannya kan. Yang tidak boleh apa? Misalkan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, pakai boom, kemudian pakai troll, ya, atau centrang ya, centrang namanya ya. Bukan harimau kan? Itu kan kegiatannya sama perikanan, tapi menggunakan alat tangkap yang dilarang. Nah itu tidak boleh atau bersyarat misalkan. Nah jumlahnya atau besaran daripada kapalnya berapa GT. Nah, misalkan maksimal itu 60 GT. Nah, syaratnya bisa. Atau misalkan kalau mau nangkep ikan di situ harus ada izin lingkungan. Kalau di atas 60 GT harus ada izin lingkungan. Nah, itu namanya bersyarat. Nah, biasanya 3 kalau provinsi ya. Nah, ada juga selain ketentuan umum ya, ketentuan umum pemanfaatan zonasinya, ada namanya juga di dalam KUPZ itu ada namanya amplop ruang. Amplop ruang ini biasanya di darat ya, kalau di laut nggak ada. Tidak diatur. Dia biasanya isinya koefisien dasar lantai, koefisien dasar bangunan, koefisien dasar hijau dan segala macamnya. Biasanya di laut jarang diatur. Nah, kemudian satu lagi insentif dan disinsentif. Jadi kalau isinya itu kalau patuh ya, patuh dengan ruang alokasi ruang yang sudah diberikan, itu dapatnya rewardnya apa? Kalau tidak patuh, punishmentnya apa? Bisa rewardnya itu berupa pemberian subsidi ya, ataupun pemberian insentifnya berupa uang ya. Selain subsidi, bantuan bisa berupa bantuan tunai misalkan. Atau juga kemudahan administrasi. Nah, bisa. Disinsentifnya bisa sanksi pidana, bisa sanksi administratif, punishment ya. Kemudian ada sanksi. Nah, sanksi ini ngurus masalah kalau melanggar ya, kalau melanggar misalkan nangkap ikan pakai bob tadi, itu sanksi yang diberikan berapa tahun. Nah, itu di bagian sanksi. Nah, itu diatur ya. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi ya, dari isu kebijakan. Nah, intinya semua itu tujuan, kebijakan, strategi, kawasan strategis, pola ruang, struktur, arahan pemanfaatan dan arahan pengendalian ruang itu dapatnya dari mana? Buku fakta dan analisis. Dari analisisnya berapa 17 analisis kalau nggak salah. Nanti Bapak buka, Bapak lupa juga menempatkan ininya. Kalau di provinsi. Nah, kemudian diterjemahkan ke dalam muatan yang lain. Nah, muatan yang diterjemahkan itu kawasan strategis, pola, struktur, arahan pemanfaatan dan arahan pengendalian. Pusing nggak kira-kira? Dalam waktu setengah semester kan? Nah, jadi nanti rekan-rekan itu proyeknya itu bisa Bapak katakan berbasis hanya biofisik lahannya saja. Ya. Jadi tidak perencanaannya tidak komprehensif, ya. Tapi tidak apa-apa karena memang bukan bidang keahlian rekan-rekan. Jadi tidak perlu. Nah, tapi kan biofisik kan rekan-rekan tahu kan masalah arus, masalah gelombang, ya itu
makanan sehari-hari rekan-rekan. Nah, itulah di sini masalah ekosistem di perairan. Nah, struktur ruang apa isinya? Nah, inilah. Nah, struktur ruang isinya sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sampai sistem jaringan prasarana lainnya. Nanti diturunkan lagi sistem jaringan transportasi terdiri dari, tidak usah dicatat ya. Nanti Bapak bagikan sistem jaringan transportasi laut, alur pelayaran, bandar udara, sampai nanti sistem jaringan transportasi laut itu dibagi lagi. Nah, nih ada pelabuhan laut ya. Pelabuhan laut dibagi lagi. Nah, kan turunan lagi. Pusing enggak kan? Pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan, terminal umum, terminal khusus. Kemudian pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan dibagi lagi kan. PPS ya, PPN, PPP ini Bapak tidak tahu nih pelabuhan. Kemudian pangkalan pendaratan ikan, PPP apa? Ini Bapak ambil dari ininya, Permen ATR nomor 11 ya. Nah, mereka kan tidak perlu dihafal ya, tidak perlu didalami. Setidaknya rekan-rekan tahu ribetnya ya. Nanti hasilnya, nah ini bentuknya ada yang berupa titik, ada yang berupa garis. Contohnya ini garis ini adalah garis, kalau nggak salah, kalau bentuknya seperti ini adalah garis alur pelayaran. Ya, dari kelihatannya ini dalam satu provinsi beda kabupaten. Alur pelayaran antar kabupaten. Nah, ada juga Bapak lihat di sini telekomunikasi, kabel fiber optik di laut ya. Itu lebih banyak, ini lebih panjang ya dibandingkan dengan pemanfaatan BTS. Jadi telekomunikasi rekan-rekan itu didukung oleh kabel fiber optik yang ada di lautan. Jadi kalau rekan-rekan itu kayak dulu itu pernah kejadian kasusnya itu kapalnya itu jangkarnya kena kabel fiber optik, mati semua. Ya, satu Pulau Bangka ini mati telekomunikasinya. Kenapa? Karena internetnya putus ya. Nah, di situ adalah jadi biasanya kalau ada jaringan kabel di sini ada buffernya Bapak lupa 150 atau 100 meter ke kiri dan ke kanan. Dan tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang mengekstraksi seperti pertambangan, perikanan tangkap ya. Kalau perikanan budidaya juga tidak boleh. Ya kalau mau lewat ya, kalau cuma lewat alur pelayaran boleh. Ada juga alur-alur migrasi, biasanya dibuat di ketentuan khusus, tidak digambarkan di sini. Tapi ada juga yang digambarkan, misalkan alur migrasi biota. Alur migrasi biota ini contohnya, Bapak udah tampilkan ya. Nah, kalau pola ruang tadi bentuk area, jadi pembagian zona-zona tadi. Zonanya ada yang pola ruang itu dibagi dua, ada kawasan lindung dan budidaya. Nanti lindung ini hanya untuk kegiatan konservasi, tidak boleh untuk kegiatan manusia, misalkan pertambangan, bikin rumah, tidak boleh. Jadi dia dikonservasi atau diawetkan. Kenapa? Karena bentuknya di situ bisa, pertama karena ada keanekaragaman hayati yang tinggi, ada kedua itu ada biota atau flora atau fauna yang dilindungi. Nah, kalau di darat itu lebih kompleks lagi. Kalau rekan-rekan di laut biasanya keanekaragaman hayatinya tinggi, banyak karang di situ, ya. Kemudian ada lamun. Kemudian itu adalah tempat habitat hewan yang dilindungi. Misalkan dugong di situ, ada dugong ya. Nah itu tidak boleh biasanya dijadikan kawasan konservasi. Nah itu jadi kawasan lindung. Nanti kawasan lindung dibagi lagi, banyak kawasan lindung ini. Nah rekan-rekan, untuk rekan-rekan yang di laut ya, itu yang ada itu kawasan konservasi. Bukan kawasan konservasi ya.
kawasan konservasi, kawasan pencadangan dan laut. Kawasan konservasi maksudnya kawasan konservasi yang di laut, kemudian kawasan pencadangan konservasi di laut, kemudian kawasan ekosistem mangrove. Nah, ada 3 yang yang di laut. Nah, sedangkan lindung geologi dan cagar budaya itu tergantung. Kalau ada struktur geologi di laut yang dilindungi itu ada areanya tersendiri. Kalau yang cagar budaya misalkan ada peninggalan budaya yang ada di laut tapi jarang biasanya di kita kan. Misalkan ada candi yang ada di dalam laut karena dia terendam ya. Dulu mungkin zaman ribuan tahun yang lalu dia masih di daratan, tapi sekarang sudah di dalam lautan. Nah, misalkan ya. Bisa jadi ya. Nah, sedangkan kawasan budidaya itu tempat manusia berkegiatan. Nah, zonanya atau alokasi ruangnya untuk berkegiatan. Contohnya kalau di rekan-rekan di ilmu kelautan itu adalah kawasan perikanan, kawasan pergaraman, pertambangan energi, ada juga industri yang ada di laut ya. Nah, industri, kemudian pemanfaatan air laut selain energi, contohnya tambak udang, itu kawasan pemanfaatan air laut selain energi ya. Pariwisata ada contohnya pariwisata ini olahraga laut, selam, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ya, macam-macam ya jenisnya. Nah, yang di laut ya, permukiman ada juga pemukiman yang di atas laut ada ya. Di kita gimana tuh kalau di kita nih? Kalau di atas laut ada nggak? Kalau zonanya Bapak enggak ada. Setahu Bapak itu tidak pernah dibuat zona untuk ininya. Tapi di dalam prakteknya ya kalau misalkan ada pemukiman di zona laut dan ukurannya itu lebih daripada 156 hektar 62,5 hektar ya, lebih dari itu. Nah, itu harus digambarkan di peta. Misalkan luas kan, lebih dari 62,5 hektar itu digambarkan areanya. Ada nggak di kita yang luasannya 62,5 hektar? Tidak ada. Palingan kecil-kecil spot ya, spot-spot tertentu. Paling ya 1 hektar kan, itu udah paling luas 2 hektar. Karena sedikit hanya sedikit ya. Nah, itulah kadang-kadang di pemukiman di laut itu atau di wilayah pesisir perairan itu jarang diinikan. Kalau penggaraman ada nggak tadi kita? Tidak ada ya. Kemudian kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut. Nah, dumping area pembuangan. Nah, misalkan ada terjadi ini ya sedimentasi, biasanya contohnya di Jelitik. Kan pernah dengar sedimentasi di Sungai Jelitik ini? Nah, masa tidak pernah. Di muara Sungai Jelitik itu kan sudah dangkal ya. Jadi kapal ikan, sedangkan di situ ada PPN. Ada PPN yang kedalaman, kalau misalkan kapasitas kapalnya itu besar, itu tidak bisa lagi masuk. Kalau dangkal seperti itu, kalau nelayan ya bisa-bisa saja. Kalau yang kapal yang berapa ratusan GT ya mungkin dia tidak bisa lagi masuk. Padahal itu PPN kan. Nah, itu ada rencananya katanya mau dikeruk. Nah, nanti hasil pengerukannya itu tidak bisa dibuang ke laut ya, atau misalkan ditaruh di darat. Nah, ada juga karena di kita nih terlalu dikaruniai sumber daya yang luar biasa ya, sumber daya alam yang luar biasa, itu dijadikan bahan tambang ya, hasil ininya pasir di kita itu selain bisa dijual ke utara Jakarta ya, ke
kegiatan reklamasi di Laut Utara Jakarta itu kan mengandung mineral timah kan. Nah, itu bisa dicuci dulu, diekstrak dulu, lalu diambil timahnya. Hasil pencuciannya berupa pasir dijual kembali ke sana, misalnya ke Jakarta. Nah, bisa. Nah, kawasan transportasi itu biasanya pelabuhan ya, DLKR, DLKP, daerah lingkungan untuk pelabuhan dan atau tempat kapal berlabuh ya, tempat kapal berlabuh atau yang ini biasanya KSOP yang menentukan itu ya. Nah, itu bisa juga di kawasan transportasi. Nah, ada juga pertahanan dan keamanan. Nah, pertahanan dan keamanan kalau tidak salah itu diplot di dekat Tuing. Nah, jadi kalau kalian main ke Tuing, ke pantai yang di Tuing sana, kalau mengarah ke arah utara sedikit, itu hati-hati. Nanti ada kapal perang, biasanya latihannya di situ. Nah, jadi kalau misalkan mau mancing ke tengah laut kan, lihat-lihat dulu ada nggak kapal perang, radius sekitar 5 km. Kalau ada, jangan sampai main di situ ya. Nah, nanti kena bom kan, meninggal ya. Kayak dulu Amerika itu mencoba bom hidrogen, ternyata di radius 10 kilo ada kapal nelayan, mati nelayannya kan, kena pertama radiasi, kedua kejutan daripada bomnya, daya kejut dari bomnya. Pas pula itu kapalnya kapal Jepang kan, waktu itu baru selesai Perang Dunia Kedua, Jepang habis kena bom kan, makin takut orang Jepang kan. Nah, kapal nelayan Jepang. Nah, jadi hati-hati ya mainnya di daerah situ ya, meskipun biasanya mereka patroli dulu, membersihkan ataupun dilihat dulu ada enggak kegiatan nelayan di situ sebelum latihan perang biasanya. Tidak sembarangan juga, tapi kan bisa jadi luput daripada ini kan. Nah, ini contohnya yang di laut ya. Nah, sini yang hitam, Bapak tidak tahu nih yang hitam apa nih? Kawasan pertambangan. Nah, ini contoh saja ya. Yang di laut belum bisa Bapak tampilkan karena masih draftnya artinya belum selesai. Bapak punya datanya tapi belum bisa Bapak tampilkan karena masih draft ya. Ini contoh di provinsi yang sudah jadi. Nah, uniknya di Permen ATR yang terbaru itu ya, untuk ruang laut maupun ruang darat, untuk wilayah tambang itu boleh digambarkan, boleh tidak digambarkan. Nah, kawasan tambang bukan hanya kawasan tambang ya, kawasan tambang, alur migrasi biota kayak migrasi penyu, migrasi mamalia laut ya, kemudian rawan bencana itu boleh, dan kalau tidak salah itu ada 15 wilayah ya. Nah, itu boleh tidak digambarkan. Jadi dia menjadi ketentuan khusus. Nah, misalkan contoh di sini adalah kawasan konservasi ya. Tetapi di sini daerah rawan bencana. Nanti ada informasinya di atributnya. Ya, bukan hanya kawasan konservasi saja. Kemudian kalau tambang itu boleh juga. Jadi rekan-rekan cek dulu ya. Jadi misalkan ngecek peta pola ruang. Meskipun nanti dilihat di peta pola ruang kita itu tidak ada kawasan tambang, baik di darat ataupun di laut, itu jangan heran. Kenapa dia digambarkan di ketentuan khusus namanya, KETSUS. Nah, kan rekan-rekan lihat peta pola ruang, lah kok nggak ada kawasan tambang, sedangkan kita IUP banyak. Nah, itu tergambarkan di KETSUS ya. Di belakang poligonnya ibaratnya. Ada ketentuan khusus dan itu kalau kita klik baru informasinya keluar.
Nah, ini adalah kawasan tambang sekaligus kawasan perikanan tangkap misalkan. Nah, ada juga kawasan strategis provinsi. Nah, ini yang Bapak bilang tadi bisa dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, dan dari sudut kepentingan fungsi lingkungan hidup. Nah ini kawasan strategis ya, bukan yang ini ya, ini kegiatan yang lain, ini masih draft sebenarnya, tapi tidak apa-apa lah. Nah yang ini, yang pink-pink ini kawasan strategis pertumbuhan ekonomi. Nah di sini, kenapa di sini? Karena Pangkal Pinang itu pusat ekonomi di kita, selain pusat administrasi, pusat ekonomi. Nah ada juga yang berdasarkan sosial budaya, contohnya di sini. Ini adalah Mentok. Mentok itu kota sejarah ya. Jadi banyak ininya sejarah-sejarah di Bangka Belitung itu di Mentok ya. Jadi dia jadi kawasan strategis budaya. Ada juga misalkan ini kawasan berdasarkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kenapa di sini? Karena ini adalah kawasan konservasi, terutama di utara Pulau Liat dan Pulau Pongok ya. Itu banyak sekali, ini kawasan konservasi semua di sini kalau nggak salah. Nah di ruang lautnya ya, kalau ruang daratnya ini adalah Minapolitan. Nah di sini juga ada kawasan pertumbuhan ekonomi. Tahu nggak di sini apa? Ya? Ini apa ini? Di sini ada apa di sini? Tuh, yang ini. Ya, pelabuhan setengah tepat ya. Nah, ada apa? Pabrik apa? Pabrik apa? Ya, tidak tahu Pak. Ya, rekan-rekan tebak. Ini apa ini? Ini di mana dulu? Sadai, yang pink ya, yang pink bukan yang hijau ya. Sadai, betul. Kemudian di Sadai itu ada apa saja? Hah? Ada apa? Pelabuhan. Kemudian ada apa? Tambak udang. Kemudian ada orang Bangkasan ataupun orang sebelah Sadai sana. Orang penutup. Masa tidak tahu nih PT RBA di situ tempat. Ya, PT RBA di situ kenapa? Tidak mungkin kan dia di situ bangun pabrik di situ. Kalau bukan sudah ditentukan itu menjadi lokasi apa atau jadi kawasan apa. Kawasan pertumbuhan ekonomi itu bisa dilihat dari misalkan perdagangan jasa ya, pariwisata. Intinya yang bisa menumbuhkan perekonomian di situ secara cepat. Kemudian ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di situ. Ya, kriterianya ada beberapa, Bapak lupa kriterianya. Di situ ada kriterianya dikatakan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satunya pola dan struktur tadi yang mendukung. Masa nih tidak tahu nih orang lokal nih, orang penutup. Orang penutup ya? Aduh. Ayo ada apa itu? Biasanya kalau dari penutup kan ke Sadai mau ke Pangkal Pinang kan, atau ke Tobuali sebelah kanannya itu sudah ada RBA kan, kawasan bla 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 ya. Kawasan apa itu? Ayo berpikir dulu. Biasanya kalau denger Bapak kan ngantuk kan. Kawasan industri. Di situ ada namanya kawasan industri. Pinter ya HP-nya ya. Nah, di situ ada kawasan industri. PT RBA itu kan yang menjalankannya ya, salah satunya yang di zona intinya.
salah satu yang berkegiatan di sana. Nah, ada tambak udang di kawasan industri itu, kan? Nah, kenapa dia ditetapkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi? Karena dia salah satunya kawasan industri tadi, pertumbuhan ekonominya cepat, ya. Nah, kalau di Belitungnya ada kawasan strategis yang lain ya, tapi Bapak tidak punya ininya, layout petanya tidak sempat lagi bikin. Nah, kemudian ada arahan pemanfaatan ruang, isinya tadi indikasi dan sinkronisasi program serta arahan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang darat dan laut. Ini ruang darat atau laut ya, terutama laut yang sudah diberikan itu dicek sesuai tidak dengan pola ruangnya. Ya, kalau yang ini, nah misalkan apa namanya, kalau rekan-rekan ini di pertambangan biasanya yang banyak ya diberikan di laut itu, izin pertambangan itu sudah sesuai tidak dengan pola ruang yang di situ. Nah, pola ruangnya pertambangan dan mineral lah kira-kira. Kalau bukan, nah itu jadi ini Kak, jadi catatan ditinilai, artinya tidak sinkron antara pola dengan izin yang diberikan. Nah, ini sinkronisasi program pemanfaatan ruang ya, baik yang jangka panjang atau jangka menengah dan jangka pendek. Nah, karena kan tidak perlu tahu lah ya ini. Nah, ini apa namanya, sinkronisasi indikasi program itu bisa lain dari dokumen sektoral, contohnya tadi rencana induk ya, rencana induk perikanan, rencana induk pelabuhan, rencana induk pelabuhan perikanan ya. Nah, itu juga boleh diambil dari RPJMN, RPJMD ya. Dan juga rencana strategis perangkat daerah serta rencana-rencana yang lain ya, yang bentuknya program. Nanti disinkronkan dengan timelinenya RT RW-nya. Misalkan RT RW-nya dari 2025 sampai 2045 misalkan ya. Sedangkan indikasi programnya di sektor yang lain, di dokumen sektoral yang lain itu dari 2023 sampai dengan 2027. Jadi indikasi program itu hanya 2 tahun di TRW. Nah, ini tidak usah ya, tidak usah tahu. Nah, formatnya nih, indikasi program itu biasanya berupa ada program di sini. Kemudian ini yang sinkron ya, sorry. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ada perwujudan struktur ruang, ada perwujudan pola ruang, kawasan strategis ya. Nah, biasanya di sini ada indikasi program, isinya sumber lokasinya di mana, sumber pendanaannya apa, tidak kelihatan ya. Instansi pelaksananya siapa, kemudian dikerjakan di tahun keberapa. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Nah, biasanya RT RW itu 20 tahun. Dia dibagi 4 tahapan. Tahap pertama 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, 5 tahun keempat. Nah, programnya itu dilaksanakan di tahun ke berapa? 5 tahun ke berapa? Nah, biasanya dirinci 5 tahun pertama itu di tahun ke berapa? Misalkan dari 5 tahun ini, dari tahun 2025 sampai 2030 di tahun pertama misalkan ya. Nah, di tahap pertama 5 tahun pertama itu dilaksanakan di tahun berapa? Nah, itu bisa dicentang seperti ini ataupun dibuat tebal ya. Nah, kalau ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang rekan-rekan tidak perlu tahu ya ininya KDB segala macam. Yang perlu Anda tahu itu ketentuan umum zonasinya yang boleh, tidak boleh dan bersyarat tadi. Oh, tidak Bapak tampilkan di sini.
Nah, isinya ini ketentuan umum, penilaian pelaksanaan pemanfaatan uang, dinilai pemanfaatan uangnya sudah sesuai apa belum, kemudian insentif dan diinsentif yang Bapak ceritakan tadi, kemudian arahan sanksi. Nah, ini untuk basis datanya, rekan-rekan cukup tahu saja, tidak perlu ini. Nah, cuman yang mau Bapak sampaikan, basis datanya itu sudah diatur di Permen ATR nomor 14 tahun 2021. Ya, jadi tidak boleh sembarangan ini atribut. Nah, jadi kalau rekan-rekan mau membuat atributnya harus sesuai dengan standarnya di sini. Standarnya seperti ini. Kalau di basis ininya di apa namanya? Di software SIG-nya, ya. Sampai diatur di sini. Nah, file yang pertama misalkan tulisannya 6 OBJ ya. Di ArcGIS kan tidak bisa panjang-panjang kan? Nah, biasanya disingkat. 6 OBJ itu nama objek. Nah, tapi dengan geodatabase dia bisa dipanjangkan pakai alias biasanya ya. Nah, itu udah terlalu teknis ya. Selain itu ada yang namanya Ketsus. Nah, Ketsus ini yang di belakang poligon tadi itu juga harus digambarkan. Dia itu masuk hankam kah, pertahanan keamanan, ada yang tempat migrasi satwa, ya, kemudian atau migrasi biota ya, ada yang berdasarkan alur pelayaran. Nah, kalau rekan-rekan di kelautan ya. Nah, kalau ini perbedaan aturan yang lama. Nah, makin jelas atau makin bingung? Kira-kira?